pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar audit internal. Adapun pengertian dari konsep audit internal ini yaitu audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas jasanya yang diberikan kepada perusahaan. Adapun kebalikan dari audit internal ini yaitu internal audit atau biasa disebut dengan pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Mulyadi, audit internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan, baik perusahaan negara ataupun perusahaan swasta, yang dimana tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang telah dipatuhi, di mana penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur, kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Adapun tujuan audit internal ini yaitu menurut para ahli, yang pertama menurut Togiman, tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal ini melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran, serta mencangkup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang tidak wajar. Dan yang kedua, menurut Agues, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis. Adapun fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kedudukan audit internal ini, baik yang pertama fungsi. Adapun fungsi audit internal ini merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan, kemudian memberikan saran atau rekomendasi dan nilai tambah bagi manajemen yang dapat dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Adapun menurut konsorsium organisasi profesi audit internal, di mana penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal ini secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Setelah membahas tentang fungsinya, adapun wewenang dan tanggung jawab auditor internal adalah auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi, serta informasi kepada manajemen, entitas, dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Secara garis besar, tanggung jawab auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah yang pertama, memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan yang ditemukannya. Yang kedua, mengordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan spesialis dan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan. Adapun kedudukan auditor internal ini yaitu dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan menjalankan tugasnya, dan kedudukan tersebut auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luas dalam arti independen dan objektif. Dan adapun menurut para ahli, yaitu menurut Agues, ada 4 alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, di bawah direktur keuangan atau sejajar dengan bagian akuntansi keuangan. Yang kedua, staf direktur utama. Yang ketiga, staf dari dewan komisaris. Yang keempat,
dipimpin oleh seorang internal audit atau direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitrianti, program studi perbankan syariah. Baik, saya akan menjelaskan materi dengan judul pemeriksaan audit di lembaga keuangan syariah. Bagian A, konsep dasar pemeriksaan bank. Yang pertama, definisi dan prinsip pemeriksaan syariah, di mana pemeriksaan syariah merupakan pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam, termasuk pemeriksaan kontrak perjanjian, produksi, akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, dan surat intern. Pada prinsipnya, Dewan Pengawas Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber. Yang kedua, dasar dan tujuan pemeriksaan syariah. Pemeriksaan dan pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus. Tujuan utamanya yaitu untuk mengusahakan agar yang direncanakan menjadi kenyataan. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan syariah. Yang pertama, prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien dan efektif. Yang kedua, melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Bagian B, pemeriksaan di bank syariah. Yang pertama, makna pemeriksaan bank syariah, di mana pemeriksaan terhadap bank dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk risiko yang mungkin akan memengaruhi bank. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank. Yang kedua, persyaratan pemeriksaan. Yang pertama, laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 dan 31A bersifat rahasia. Yang kedua, persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 dan 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, tujuan pemeriksaan bank syariah. Yang pertama, ada tujuan pemeriksaan terhadap lembaga bank. Yang pertama, memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank. Yang kedua, meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Bagian B, ada tujuan audit kas bank dan setara kas. Yang pertama, memeriksa apakah saldo kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Yang keempat, tata cara pemeriksaan. Bagian A, term of reference pemeriksaan. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. Yang kedua, jangka waktu pemeriksaan. Yang ketiga, penyusutan laporan hasil pemeriksaan. Yang keempat, teknik dan etika pemeriksaan. Yang kelima, kertas kerja pemeriksaan. Bagian B, alur pemeriksaan. Yang pertama, tim pemeriksa wajib menyerahkan surat industri perserikatan dari Bank Indonesia kepada pihak yang diperiksa. Yang kedua, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib menolak tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat industri pemeriksaan dari Bank Indonesia. Yang ketiga, sebelum akhir pemeriksaan, tim wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan bank, pimpinan kantor perwakilan bank asing atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah berakhir proses laporan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya, Bank Indonesia menyampaikan hasil laporan pemeriksaan kepada bank atau kantor perwakilan bank. Yang terakhir, laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Kemelia akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip syariah dan persyaratan pemeriksaan bank. Yang harus kita tahu dulu, apa sih itu prinsip syariah? Prinsip syariah itu adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpangan dana atau kegiatan yang akan dilakukannya, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabaha. Itulah contoh-contohnya. Terus kita pindah ke poin selanjutnya, yaitu fungsi dan wewenang DPS. Apa sih itu DPS? DPS itu Dewan Pengawasan Syariah. Yang harus kita juga tahu, apa sih itu perbankan syariah, karena dari tadi kita membahas perbankan syariah. Perbankan syariah itu adalah bank sentral yang diawasi oleh Bank Indonesia ya. Dan dia harus memiliki DPS dan diawasi juga dengan Dewan Syariah Nasional. Jadi kedua itu harus bersama dengan bank konvensional ataupun bank syariah. Terus selanjutnya adapun wewenang DPS. Apa saja wewenang DPS? Yang pertama itu memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dimanapun bank lainnya. Terus kedua itu mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah berjalan atau yang sedang berjalan. Adapun pihak-pihak yang diperiksa. Apa sih yang diperiksa oleh DPS? Yang diperiksa itu bank atau kantor atau perwakilan bank asing ya. Terus yang poin keempat, persyaratan bagi pihak yang memeriksa. Jadi kita juga itu harus punya persyaratan untuk memeriksa ya. Jadi pemeriksanya itu oleh tim pemeriksaan, sekurang-kurangnya harus 2 orang, terdiri dari 2 orang ya, begitu ya. Terus yang kelima, bagian terakhir ya, pemeriksaan oleh pihak asing. Pemeriksaan ini terhadap kantor cabang bank asing oleh otoritas pengawasan bank di negara atau yang mewakili otoritas pengawas, dan ini harus memperolehkan izin dari Bank Indonesia.